permintaan kalian. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Dan tentu kakak pembina menganggap ini investasi dia terakhir. Artinya seluruh cadangan devisanya, devisa politiknya dia taruh di situ. Kalau berhasil maka dia akan melenggang ke 2024. Kalau gagal seluruh reputasi politik yang berhenti itu. Hari ini 5 Maret 2021 KLB Partai Demokrat abal-abal sebagai seorang yang menggagas berdirinya Partai Demokrat, termasuk yang membina dan membesarkan partai ini dan bahkan pernah memimpinnya, tak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari Ketua DPD (DPC). Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halauli. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Skenario Muldoko sangat berbahaya, SBY dan AHY siap-siap saja. Pengamat komunikasi Dodi Marwadi blak-blakan mengungkapkan manuver Kepala KSP Muldoko setelah pemerintah menolak mengesahkan hasil KLB ilegal Partai Demokrat. Dodi Marwadi menilai adanya pergeseran narasi yang berbahaya karena bersifat adu domba dan mengandung fitnah. Menjelang pengumuman dari Menkumham pada 31 Maret lalu, kita melihat kubu Muldoko mulai menggunakan narasi radikalisme dan juga mengaitkannya dengan Partai Demokrat yang sah. Jelas Dodi Marwadi dalam keterangannya. Dodi juga membeberkan bahwa narasi radikalisme ini tidak pernah muncul ketika awal isu gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang diungkapkan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di tanggal 1 Februari. Pasalnya waktu itu narasi yang dimunculkan adalah ketidakpuasan pada pimpinan dan juga konflik internal. Narasi radikal ini tiba-tiba muncul ketika kubu KLB ilegal terindikasi tidak bisa memenuhi syarat kelengkapan dokumen sebagaimana yang diminta oleh Kemenkumham menjelang akhir Maret. Saya membaca tiba-tiba Muldoko bicara soal radikalisme dalam satu kesempatan dan pada hari yang sama narasi itu kemudian diamplifikasi secara masif di media-media sosial oleh akun-akun anonim dan langsung mengaitkannya dengan Partai Demokrat. Hal ini menurut Dodi Marwadi tidak masuk akal. Bagaimana mungkin partai tengah seperti Demokrat berasas nasionalis religius bisa dilabeli radikal? Tapi ingat Menteri Propaganda Nazi Jerman Joseph Goebbels pernah mengatakan kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Rupanya taktik Nazi ini yang dipakai oleh kubu KLB ilegal Muldoko untuk melekatkan label buruk terhadap Partai Demokrat. Beber Dodi Marwadi. Loyalis Muldoko siapkan strategi maut, sebut soal radikalisme. Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat, pimpinan Muldoko, Saiful Huda, mengaku tidak akan pernah berhenti berjuang usai keputusan Kemenkumham keluar. Dia mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan strategi baru dengan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Hal itu dilakukan untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka, demokratis, dan menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat. Ini juga membuktikan bahwa Muldoko taat hukum dan tidak menyalahgunakan jabatan seperti yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih jauh, Saiful juga memaparkan visi besar pihaknya melalui perjuangan yang sedang dijalankan. Hal ini untuk mengantisipasi ideologi radikal yang tengah tumbuh subur di tengah masyarakat Indonesia. Menurutnya, pembicaraan dan juga pembiaran pertumbuhan kelompok radikal telah memberikan sinyal bahwa akan ada pertarungan ideologi yang dapat memperuncing disintegrasi bangsa melalui politik identitas. Pembiaran kelompok radikal itu telah menimbulkan intoleransi, terkotak-kotaknya anak bangsa, serta radikalisme yang mengancam masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Kepala KSP Muldoko menyanggupi amanah sebagai Ketum Partai Demokrat demi menyelamatkan Indonesia di masa depan. Ini adalah pilihan politik Bapak Muldoko demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Begitu katanya. Saiful menegaskan bahwa langkah tersebut bukan ambisi pribadi Muldoko, apalagi untuk bertarung dalam pemilu 2024. Seperti diketahui, Menkumham Yasona Lauli menolak pengesahan hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang Rabu 31 Maret. Penolakan itu disampaikan langsung oleh Menkumham Yasona dan didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers secara daring. Seperti diketahui, kader senior Partai Demokrat telah mendatangi, meminta dan meminang Muldoko untuk membenahi Partai Demokrat yang telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis. Dari partai terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat atau meritokrasi menjadi kedaulatan tirani dan juga keluargais. Dia mengatakan ideologi radikal tidak dapat dipungkiri, telah tumbuh subur di tengah-tengah mereka. Ini telah membahayakan masa depan bangsa. Pembiaran tumbuhnya kelompok radikal telah memberi sinyalemen pertarungan ideologis yang dapat memeruncing disintegritas bangsa melalui politik identitas. Karena itu, untuk menyelamatkan Indonesia, demi menyelamatkan demokrasi Pancasila dari rongrongan radikalisme, Muldoko pun bersedia menerima amanah sebagai Ketum Partai Demokrat. Dikatakannya, negara ini telah mengatur dengan sangat rapi bagaimana sistem penyelesaian konflik partai. Di antaranya adalah dengan mekanisme penyelesaian partai melalui PT UN. Mekanisme hukum insya Allah akan ditempuh dan mendapatkan keadilan, sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat. Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama-sama. Ini juga membuktikan kepada semua pihak bahwa Pak Muldoko taat hukum, tidak pernah menyalahgunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Muldoko dan DPP Partai Demokrat mengimbau seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada untuk tetap tenang, solid, bersatu, dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.